Hai teman-teman semua, kembali lagi di podcast. Rame. Rame. Yo, Yeay. tangan dong. Wuh. Walaupun kita by Zoom meeting kayak gini, kita gak boleh eh, loyo dan kita harus tetap kompak. Bener banget. Oke guys, Setuju banget. perkenalkan nama aku Nadine Aulia Bilkis dengan NIM akhir 186. Di sini juga ada teman-teman aku. Silakan perkenalkan diri kalian. Aku Fadia Salsabila Zain dengan NIM akhir 196. Dan aku Hanifanisa Salsabil dengan NIM akhir 169. Yeay. Wow, Yeay. kece banget. Nah, kita bertiga di sini akan menjalankan sebuah tugas negara yang diberikan oleh dosen tercinta kita. Siapa guys dosen kita? Mas Mas Jati. Jati. Ya, betul sekali Mas Jati Wuh. Satrio, dosen teori hubungan internasional kita dari kelas E. Nah, kebetulan Yeay. kita bertiga ini akan mereview sebuah buku karya Benotes Buka yang apa tuh? berjudulnya The Myth of 1648, Class, Geopolitik, and the Making of Modern International Relation. Tepuk tangan dong, Wow. ini judulnya keren Wuh. banget. Seru banget ya kayaknya. Iya sih, Ya, kayaknya seru nah banget. kalian pasti udah baca kan buku ini. Nah, menurut kalian secara general nih ya, buku ini tuh menjelaskan tentang apa sih? Mungkin Nisa bisa kasih tahu lebih dulu. Oke, oke. Sebelumnya buku yang ditulis Beno Teske ini tuh memberikan penafsiran ulang yang segar gitu tentang pembentukan hubungan internasional modern dari abad 8 hingga abad ke-18 segila. Jadi dia tuh analisis dari 10 abad gitu. Nah, Teske ini tuh ngasih argumen kalau hubungan properti sosial ini tuh memberikan kunci untuk membuka makna internasional yang sifatnya itu berubah-berubah di seluruh periode abad pertengahan, awal modern, sampai ke modern. Nah, si Benoteski ini tuh juga nelusurin gimana sih interaksi jangka panjang dari konflik kelas, pembangunan ekonomi, dan persaingan internasional yang mempengaruhi pembentukan sistem dari negara modern. Nah, Benoteski ini tuh bilang kalau permulaan hubungan internasional modern ini secara khusus tuh baru dimulai dengan munculnya kapitalisme dan pembentukan negara modern yang ada di Inggris. Nah, abis gitu baru deh model Inggris menyebabkan restrukturisasi rezim-rezim lama di benua Eropa. Nah, ini tuh sebuah proses jangka panjang dari perkembangan sosial yang tidak merata, yang tidak selesai sampai Perang Dunia Kedua. Gitu. Wow, berarti kalau menurut si Benotes ini, jadi hubungan internasional modern itu baru dimulai sejak kapitalisme dan pembentukan negara modern di Inggris ya. Iya, bener banget, Din. Begitu kalau kata si Benoteski. Kalau dari Fadia sendiri gimana nih? Oke, jadi karya Benuteški ini tuh sebenarnya terinspirasi dari penelitian historis yang sebelumnya udah pernah dilakukan oleh Robert Brenner. Nah, ini tuh berfokus pada interaksi jangka panjang antara konflik kelas, perkembangan ekonomi, dan juga persaingan internasional dalam pembentukan sistem negara modern. Nah, si Teschke ini menolak gagasan bahwa Perjanjian Westphalia itu membentuk tatanan internasional baru yang didorong oleh interaksi negara-negara berdaulat teritorial. Jadi dia tuh kayak nggak setuju sama gagasan itu. Dia berpendapat bahwa geopolitik selama periode ini tuh masih diatur oleh komunitas politik dinasti dan absolutis yang berakar pada rezim kepemilikan feodal. Teschke tuh meneliti nih kasus dari Prancis yang merupakan negara absolutis archetype sekaligus pemenang Perang 30 tahun. Nah, jadi ini tuh diteliti untuk membantah argumen dari neo-Weberian yang menyatakan bahwa tuntutan keuangan dari perang mengharuskan monarki untuk mengembangkan birokrasi modern. Jadi, tes kini tuh menunjukkan bahwa absolutisme Prancis tuh
muncul dari konflik antara petani dan bangsawan selama periode abad pertengahan, bukan merupakan hasil dari perjanjian Westphalia. Gitu. Oh, jadi ini Teski ini tuh menolak gagasan dari Perjanjian Westphalia gitu ya. Iya, betul. Dia nggak setuju sama gagasan perjanjian tersebut. Oh, gitu. Kalau dari aku sendiri nih ya, ini pemahaman aku. Ya, Nah, gimana tuh, buku ini Din? tuh Nah, di buku ini tuh Teski menelusuri transisi hubungan internasional modern antara abad ke-17 dan Perang Dunia ke-1 kayak yang tadi Nisa udah bilang kan itu penelusurannya tuh bisa sampai berapa abad? Berapa tahun ya tadi ya? 10 tahun 10 apa 10 abad, abad ya? 10 abad. 10 Iya, abad kan 10 itu abad. wow, panjang banget gitu kan. Nah, Selama yang itu, menurut Teski ini kenapa, Fadia? enggak, Yang menurut si Teski ini transisi ini merupakan sebuah hasil dari transformasi Inggris gitu kan. Nah, model Inggris ini ditandai dengan kebangkitan kapitalisme dan pembentukan negara modern yang menyebabkan restrukturisasi rezim-rezim lama di benua Eropa. Nah, proses pembangunan yang tidak merata ini baru selesai pada masa-masa relatif baru. Nah, singkatnya, buku teks ini menantang pandangan tradisional tentang perjanjian Westphalia sebagai titik balik dalam sejarah hubungan internasional. Nah, dia juga berpendapat kalau misalkan faktor sosial dan ekonomi domestik ini memainkan peran yang lebih signifikan dalam membentuk hubungan internasional di benua Eropa hingga perkembangan negara modern dan kapitalisme sejati. Wow, wow, menarik Wow, banget banyak ya ini bukunya. banget. bener menarik banget sih ini Gokil bukunya sih. ya, Banyak banget insight yang bisa kita dapatkan ya dari buku-buku ini. Tapi kan buku-buku ini tuh terdiri dari beberapa chapter gitu kan. Iya, Pasti benar. kalian punya beberapa chapter yang apa ya? Yang menurut kalian ini tuh berkesan banget dan kalian inget banget. Kalau dari Nisa sendiri, chapternya tuh chapter apa? chapter 1 sampai 3. Boleh dijelasin nggak tuh? Di chapter 1 ini tuh eh, menjelaskan tuh konsep yang namanya diskontinuitas struktural yang merupakan konsep kunci dalam teori neo-Marxis yang khususnya itu diusulkan oleh Justin Rosenberg. Nah, Justin Rosenberg ini itu membahas gimana sih pembentukan kapitalisme yang membawa perubahan mendasar dalam politik dan ekonomi. Nah, kontinuitas struktural ini tuh mengacu pada pemisahan antara dominasi personal pada periode prakapitalis dan kedaulatan modern yang impersonal yang didasari pada pemisahan antara ekonomi dan juga politik. Nah, di dalam chapter ini tuh juga sangat mendalam pembahasannya dan juga kompleks dalam menjelaskan pengembangan teori hubungan internasional dan juga merupakan bacaan yang jelas berorientasi pada akademik dan membutuhkan pemahaman yang kuat tentang teori-teori hubungan internasional serta sejarah perkembangan sistem negara modern. Nah, terakhir di bab ini tuh juga menantang pendekatan neorealisme yang lebih sempit dan menekankan pentingnya pemahaman historis dan struktural dalam menganalisis hubungan internasional. Nah, untuk di chapter 2 ini tuh dibahas tuh sebuah penelusuran yang sangat rinci tentang geopolitik Eropa pada abad pertengahan. Nah, pembahasan di chapter 2 ini tuh melibatkan konsep kepemilikan, konflik, dan struktur kekuasaan yang mendefinisikan tatanan nasional dan politik pada masa itu. Nah, penekanan yang diberikan pada hubungan antara feodalisme, perang, perdamaian, serta gimana sih ketidakstabilan dalam pemikiran dan kekuasaan membentuk dinamika politik pada masa tersebut. Nah, di chapter ini tuh juga menegaskan dengan kedalaman penelitian dan analisisnya terhadap sejarah geopolitik yang ada di Eropa. Nah, di sini tuh Benotesky tuh memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang kompleksitas hubungan antar bangsawan, kerajaan, dan konflik yang melibatkan militer, hukum, dan politik pada abad pertengahan. Nah, sifat mendalamnya ini tuh memberikan pemahaman yang lebih baik tentang gimana sih dinamika politik dan hukum pada masa itu dalam membentuk struktur sosial.
Nah, untuk di chapter ketiga ini tuh si Benoteschi ini tuh memberikan analisis yang mendalam tentang pembentukan negara-negara feodal di Eropa dengan fokus pada negara Prancis. Nah, si Benoteschi ini juga menguraikan gimana sih kompleksitas hubungan antara penguasa feodal, bangsawan, dan kaum tani selama abad pertengahan. Nah, pembahasan di chapter ini tuh melibatkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial pada periode tersebut, termasuk konflik antar kelas penguasa, transformasi eksploitasi feodal, dan peran penting agama dalam membentuk sebuah struktur sosial pada masa itu. Nah, di chapter ini tuh memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas sejarah Eropa pada masa itu. Si Benoteschi ini tuh cara dia nulis tuh menjelaskan perubahan sosial dan politik dengan detail yang mendalam dan juga mengesankan. Nah, namun memahami konteks historis dan memiliki pengetahuan sebelumnya tentang topik ini mungkin diperlukan satu hal menarik dari bagian ini, yaitu adalah pendekatan yang mendalam terhadap transportasi feodalisme di Eropa, khususnya di Perancis. Nah, analisis yang cermat ini tuh mengenai konflik antar kelas penguasa dan dampaknya terhadap masyarakat perdesaan, memberikan wawasan yang mendalam tentang sejarah sosial Eropa pada masa itu. Dan penggunaan rujukan dan kutipan dari sejarawan memberikan bobot pada argumen yang diajukan. Begitu. Wow, berarti mungkin chapter 1 sampai 3 ini tuh kayak pengantar mungkin ya untuk bab-bab Benar banget. selanjutnya. Ini kayak awal permulaannya gitu nggak sih? Iya, yang akan mengantarkan kita menuju ke chapter-chapter selanjutnya. Nah, kalau Benar. dari Fadia sendiri nih, chapter yang kamu pelajari dengan amat sangat dan kamu sangat menyukai chapternya itu kira-kira chapter apa aja deh? Jawabannya adalah chapter 4, 5, dan 6, yaitu chapter lanjutan dari punyanya si Nisa. Wow, boleh dijelasin nggak tuh kira-kira 3 chapter itu tuh membahas tentang apa aja nih? Boleh dong. Oke, aku mulai jelasin ya dari chapter 4 dulu nih. Jadi, di chapter 4, Teshki tuh mengkritik model komersialisasi yang menjelaskan bahwa asal-usul sistem negara modern di Eropa tuh merupakan hasil dari perdagangan dan perluasan pasar. Jadi Teshki ini berargumen bahwa model ini bersifat ahistoris, teleologis, dan juga eurosentris. Maksudnya adalah model tersebut tuh tidak memperhitungkan sejarah sebenarnya dengan baik dan juga menganggap bahwa sejarah tuh memiliki arah atau tujuan yang pasti. Selain itu, sifatnya juga Eurosentris atau terlalu berfokus pada pengalaman Eropa yang pada akhirnya membuat model komersialisasi tersebut tuh jadi kurang representatif dan kurang memadai dalam menjelaskan perkembangan hubungan internasional di tingkat global. Nah, Teske di sini tuh mengusulkan pendekatan alternatif yang menekankan interaksi antara hubungan kepemilikan sosial, perjuangan kelas, pembentukan negara, dan juga persaingan geopolitik dalam membentuk hubungan internasional modern. Dia juga menerapkan model ini pada sejumlah negara Eropa, kayak Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, dan lain-lainnya, untuk menunjukkan gimana sih setiap kasus memiliki yang namanya konfigurasi unik yang berkaitan dengan faktor-faktor yang udah disebutkan tadi. Nah, Tashkent ini menyimpulkan bahwa nggak ada transisi tunggal atau linier dari feodalisme ke kapitalisme ataupun dari anarki ke hierarki di Eropa. Tapi transisi yang ada tuh beragam dan kompleks yang melibatkan kesinambungan dan perubahan, konvergensi dan divergensi, serta kerjasama dan konflik. Jadi secara keseluruhan, chapter ini berkontribusi pada argumen Teshki bahwa perjanjian Westphalia tuh adalah mitos atau sebuah miskonsepsi, dan bahwa perubahan nyata dalam hubungan internasional terjadi beriringan dengan berkembangnya negara-negara modern dan kapitalisme sejati. Oke, kita lanjut ke chapter 5. Jadi, di chapter 5 ini, Benotechki tuh berpendapat nih, bahwa kemunculan negara-negara absolutis di Eropa tuh bukan gara-gara transisi dari feodalisme ke kapitalisme,
ataupun hasil dari Perjanjian Westphalia. Tapi kemunculan negara-negara absolutis di Eropa tuh merupakan sebuah kelanjutan dan juga adaptasi dari relasi kepemilikan sosial yang feodal dan bentuk-bentuk politik. Terlepas dari kemunculan negara-negara absolutis, Teshkini tetap berpendapat bahwa geopolitik modern awal masih diatur oleh komunitas politik dinasti dan absolutis. Teshki menunjukkan bagaimana negara-negara absolutis menggunakan strategi merkantilisme untuk meningkatkan dominasi ekonomi dan militer mereka. Jadi strategi ini tuh bertujuan untuk mengakumulasi kekayaan dan kekuatan negara dengan memprioritaskan perdagangan luar negeri yang menguntungkan, melindungi industri dalam negeri, dan juga mengumpulkan sumber daya ekonomi serta emas. Selain itu, Teshki menganalisis implikasi geopolitik dari absolutisme terhadap sistem negara Eropa dan asal-usul hukum internasional modern. Jadi dia mengatakan bahwa absolutisme itu menciptakan sistem di mana setiap negara memiliki wilayahnya sendiri dan berupaya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di negara-negara tersebut. Yang kemudian hal tersebut mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu, Teshki juga berpendapat bahwa absolutisme berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang mengatur bagaimana negara-negara berperang dan berdamai. Maksudnya adalah absolutisme itu memiliki peran dalam pengembangan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam peperangan maupun perdamaian. Jadi menurut Teshki nih, permulaan hubungan internasional modern secara khusus dimulai dengan munculnya kapitalisme dan pembentukan negara modern di Inggris. Model pembentukan negara dan kapitalisme Inggris menyebabkan terjadinya restrukturisasi rezim-rezim lama di benua Eropa yang kemudian mengarah pada pembentukan sistem negara modern. Nah, selanjutnya kita bahas chapter ke-6 nih. Di chapter ke-6, Teshki berpendapat bahwa teori ekonomi merkantilisme yang berlaku, yang ditandai dengan kebijakan proteksionis, ekspansi kolonial, dan akumulasi logam mulia, itu bukan merupakan bentuk konsekuensi dari Perjanjian Westphalia, tapi ini adalah produk dari kekuasaan kapitalisme dan perkembangan negara-negara modern. Jadi, merkantilisme itu kan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan dan kekayaan negara. Nah, chapter ini tuh mengeksplorasi peran pembangunan kerajaan maritim dalam membentuk kembali hubungan internasional. Tashki itu berpendapat bahwa munculnya kekuatan maritim seperti Inggris dan Belanda itu sangat-sangat penting dalam transisi dari hubungan kepemilikan feodal ke kapitalis dan munculnya negara-negara modern. Selanjutnya, model Inggris disorot sebagai pendorong utama transformasi dalam hubungan internasional. Negara Inggris memicu restrukturisasi rezim-rezim lama di seluruh benua Eropa yang ditandai dengan kebangkitan kapitalisme dan pembentukan negara-negara modern. Nah, hal ini pada akhirnya mendorong perkembangan sistem negara dan hubungan internasional yang baru. Jadi, si Tetch ini menggarisbawahi pentingnya perkembangan sosial yang tidak merata selama periode ini. Ada beberapa negara yang lagi berkembang menuju kapitalisme modern, sementara negara-negara yang lainnya tertinggal. Nah, kesenjangan ini secara signifikan mempengaruhi bentuk hubungan internasional. Nah, kemudian sejalan dengan argumennya pada chapter-chapter sebelumnya, Teshki menyatakan bahwa Perjanjian Westphalia tuh tidak menandai momen paling penting dalam sejarah hubungan internasional. Jadi, Beneteshki berpendapat bahwa faktor sosial dan ekonomi domestik kayak kebangkitan kapitalisme dan perkembangan negara-negara modern itu memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk hubungan internasional di benua Eropa. Wow, keren banget. Jadi kalau misalkan di chapter 5 mungkin lebih membahas tentang absolutisme gitu ya. Iya, betul. Wow, kalau kalau dari kalian penasaran nggak sih sama chapter yang paling aku suka? Apa tuh, Kak? Chapter apa tuh, Kak? Kalau aku pribadi sih, aku suka banget sama chapter 7 dan 8. Ini tuh kita sangat berurutan banget ya Wow, chapter-chapter yang wow. disukai.
Pas Nah, banget kalau ya. misalkan Iya kayak bener, mungkin pas kita udah banget. satu hati kali ya, jadi Asli. ya begitu. Bener Oke, sih. kita langsung aja ya. Kita bahas tentang chapter 7. Chapter 7 ini tuh lebih membahas tentang tes yang menentang pandangan konvensional bahwa perjanjian Westphalia ini pada tahun 1648 ini menandai kemunculan sistem modern negara-negara berdaulat dan hukum internasional. Nah, kan kayak tadi udah dijelasin nih, tes ini tuh banyak banget menentang pandangan bahwa perjanjian Westphalia itu merupakan akar dari hubungan internasional. Padahal kan sebenarnya kalau menurut Teski itu bukan gitu. Nah, Teski itu berpendapat kalau misalkan mitos yang dibangun oleh para sejarawan dan ahli hukum internasional di kemudian hari untuk menjustifikasi dan melegitimasi tatanan negara-negara Eropa yang sudah ada. Nah, dia ini mengklaim bahwa perjanjian Westphalia bukanlah penyelesaian yang koheren atau komprehensif, tetapi merupakan serangkaian perjanjian damai yang mencerminkan kepentingan spesifik dan hubungan kekuasaan dari pihak-pihak yang bertikai. Tes ini juga mengklaim bahwa perjanjian Westphalia itu sama sekali nggak membentuk kerangka hukum atau normatif baru untuk hubungan internasional, melainkan menegaskan dan mengkodifikasikan praktik-praktik dan kebiasaan diplomasi feodal yang sudah ada. Nah, perjanjian Westphalia ini tidak menandai akhir atau awal dari sebuah era, tetapi merupakan bagian dari proses perubahan historis jangka panjang yang melibatkan banyak faktor dan kekuatan. Nah, perjanjian Westphalia ini juga nggak menentukan atau mendefinisikan arah hubungan internasional di masa depan, tetapi dipengaruhi dan dimodifikasi oleh perkembangan dan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Nah, di chapter 8 ini kita membahas hal yang berbeda. Kalau misalkan di chapter 7 kita bahas tentang Westphalia gitu. Di chapter 8 ini kita berbicara tentang kritis geopolitik dan pengaruhnya terhadap perkembangan hubungan internasional. Nah, bab ini tuh menjelaskan bagaimana geopolitik yang sering dianggap sebagai produk hubungan internasional yang berpusat pada negara, namun sebenarnya kenyataannya tuh sangat terikat gitu dengan dinamika kelas dan struktur kekuasaan. Nah, tes ini memulai dengan tentang pandangan konvensional tentang geopolitik yang biasanya menekankan bangsa-bangsa dan masalah teritorial mereka. Sebaliknya, bab ini berargumen bahwa geopolitik dibentuk oleh kepentingan kelas-kelas dominan di dalam negara. Kepentingan-kepentingan ini seringkali berkisar pada mempertahankan kontrol atas sumber daya, memastikan pertumbuhan ekonomi, dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Kan tadi udah dijelaskan nih, kalau misalkan chapter 8 ini menentang pemahaman konvensional mengenai geopolitik. Chapter 8 ini tuh juga menyoroti hubungan yang erat antara geopolitik dengan kepentingan kelas dan motivasi ekonomi. Nah, bab ini tuh memberikan analisis yang menggugah pikiran pembaca untuk evaluasi kembali pemahaman tentang hubungan internasional dalam konteks sosial ekonomi yang luas gitu guys. Wow, gak kerasa banget kita sudah membahas buku ini berdasarkan chapter-chapter mereka. Berarti ada 8 chapter ya guys. Benar. Saking serunya Nah, sampai nggak kerasa ya. wow, saking serunya banget gak tuh? Kalau misalkan kata Fadia saking serunya, berarti kan bagian-bagian dari buku ini tuh selain chapter-chapternya ya, pasti maksudnya dari secara apa ya, ringkasannya gitu kan, pasti ada hal yang menarik gitu. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri gitu kan, impresi atau bagian menarik yang ada di dalam buku ini tuh menambah sudut pandang baru ya, tentang pemahaman konvensional mengenai geopolitik yang tadi seperti aku bilang, Benotes ini tuh menyoroti hubungan yang erat antara geopolitik dengan kepentingan kelas dan motivasi ekonomi. Ini tuh kayak apa ya? Pengetahuan baru lah ya yang bisa kita pelajari terutama sebagai mahasiswa hubungan internasional gitu. Nah, kalau misalkan dari Fadia mungkin apa sih bagian yang menarik dalam buku ini? Oke, aku sependapat banget sih sama Nadine. Buku ini tuh kayak ibarat angin seger nih. Buku ini ngasih interpretasi atau pandangan baru tentang pembentukan hubungan internasional modern. Jadi kayak buku ini menantang kita nih buat berpikir kritis,
buat mengevaluasi ulang asumsi kita tentang sejarah-sejarah hubungan internasional dan jadinya menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan baru. Contohnya kayak di chapter 5 tadi itu kita dikasih pandangan baru dalam memahami dinamika sejarah dan kontradiksi dari absolutisme. Nah, dari situ pasti banget kan bakalan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan baru dari diri kita tentang apa sih absolutisme yang sebenarnya, ya nggak sih? Ih, bener banget. Kalau dari Nisa nih, bagian yang menariknya apa? Nah, yang aku suka dari buku ini tuh karena tuh pendekatannya tuh yang multidisipliner, mencakup aspek-aspek yang hukum, politik, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Jadi tuh cara si Benoteski ini nulis tuh menjelaskannya tuh sangat rinci gitu. Jadi kita berasa tahu semuanya, abis gitu kayak apa ya? Jadi kita kayak bener-bener ngelihat sejarahnya itu bener-bener terperinci kayak tadi di chapter berapa ya? Tadi chapter 1 chapter berapa ya? Yang dia benar-benar analisis dari abad ke-8 sampai ke-18 itu tuh jangka waktunya panjang banget gak sih? Dan kita tuh dikasih gambaran yang sedetail dan serinci itu. Jadi tuh kita tuh tahu gitu perubahan sosial dan politik dengan detail yang mendalam dan mengesankan gitu. Emang gokil ya Benuteški ini. Ya, Ih, bener cara banget. Dia niat banget. buku ini bener-bener keren banget kan. Bener. Tapi guys, tak ada gading yang tak retak. Di setiap kesempurnaan pasti ada kekurangan dong. Betul gak? Setuju banget, Kak. Bener. Nah, kalau menurut kalian ya, mungkin terserah siapa duluan yang mau jawab. Mau Nisa boleh, Fadia boleh. Kekurangan yang ada di buku ini tuh apa sih? Oke, aku dulu deh. Kalau dari aku kayaknya kurang lebih ada dua ya kekurangan dari buku ini yang bisa aku temuin. Yang pertama, fokusnya tuh menurut aku agak terbatas. Buku ini tuh kan fokus banget ke periode dalam sejarah Eropa di abad ke-17 ya. Jadi menurut aku ini kayak agak terlalu terbatas gitu loh. Cakupan waktunya tuh terbatas, jadi kayak mengabaikan faktor-faktor penting lainnya yang sebenarnya juga mempengaruhi perkembangan di hubungan internasional. Selain itu, keterbatasan empiris. Jadi, argumen-argumen Benuteški di dalam buku ini tuh menurut aku sifatnya lebih ke teoritis daripada didukung oleh data-data, kayak gitu sih. Nah, kalau Nisa gimana nih? Ada nggak sih kekurangan-kekurangan dari buku karya si Benuteški ini menurut kamu? Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, eh dalam buku ini tuh si Benoteski ini menggunakan bahasa yang sulit. Nah, maksudnya apa? Si buku ini tuh mungkin bakal sulit dipahami banget sama pembaca yang gak memiliki latar belakang teori politik atau sejarah hubungan internasional yang kuat. Jadi dalam buku ini tuh mungkin kalau misalnya orang tuh nggak punya dasarnya gitu loh untuk memahami suatu teori hubungan internasional ini mungkin kayak bukunya tuh apa sih? Karena si Benoteske ini tuh menggunakan bahasa yang istilah-istilahnya tuh abstrak dan membingungkan gitu bagi pembaca yang kurang berpengalaman. Nah, habis gitu selain itu juga ya si Benoteske ini tuh pendekatannya tuh terhadap sejarah hubungan internasional dan pandangan terhadap peran perdagangan dan kapitalisme dalam pembentukan sistem negara modern bisa dianggap kontroversial oleh beberapa pembaca. Ini juga dapat memicu perdebatan dan kritik yang kuat. Begitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Nadine gimana? Kalau dari aku sendiri ya, bener yang tadi Nisa bilang, kalau misalkan buku ini tuh punya bahasa yang sulit, jadi nggak semua orang bisa mengerti gitu kan. Dan benar, jadi nggak semua pembaca itu mungkin bisa memahami buku ini, apalagi kalau misalkan si pembaca ini tuh tidak memiliki ketertarikan atau analisis yang mendalam gitu kan. Karena si tes ini tuh apa ya,
menggunakan sudut pandang khusus dalam buku ini yang menekankan pada peran kelas sosial dan konflik dalam perkembangan hubungan internasional. Nah, penting banget ya guys, diingat sama kita kalau misalkan setiap buku itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan terhadap buku ini tuh sebenarnya subjektif ya guys. Maksudnya kayak misalkan tadi Fadia bilangnya kekurangannya seperti ini, aku bilang kekurangannya seperti ini, Nisa bilangnya kekurangannya seperti ini. Itu kan subjektif bagaimana kita menangkap isi dari buku-buku ini. Betul gak guys? Benar banget. Setuju banget. Karena pendapat setiap orang nggak mungkin sama kan. Kayak kalau misalnya aku ngerit buku ini 9/10, bisa aja nanti orang lain yang baca ngeritnya 10/10 atau bahkan 5/10. Benar banget sih, karena kita kan masing-masing beda ya. Betul. Nah, oke, untuk mengakhiri sesi review kita gitu ya, mungkin boleh kalian berikan rate untuk buku ini. Dimulai dari Fadia, kira-kira bukunya worth untuk mendapatkan rate berapa? Ini subjektif ya, guys. Oke, kalau dari pendapat pribadi aku, mungkin aku mau kasih 8/10 deh. Widih, keren. Mantap, mantap, mantap. Dari Nisa? Kalau aku itu sama sih 8/10. Wow, Kalau sama kamu banget Nadia? nih. Sehati banget nih ya. Mungkin Biasalah. sedikit berbeda Biasa. kali ya. Ya mungkin kalau dari Wah, aku 8,5/10 deh. Wih, keren, keren, keren. Wah, keren banget. Emang keren banget deserve deh. sih, deserve. Ya, deserve banget, keren banget tes ini apa ya, membuat bukunya. Bener banget. Mungkin itu saja sesi review buku kita kali ini. Semoga kedepannya kita menjadi mahasiswa yang lebih sering membaca gitu kan. Amin. Amin. Mungkin ada kata-kata penutup dari kalian, guys? Aku, tapi bukan kata-kata penutup sih, lebih ke aku pengen bilang makasih nih ke Mas Jati karena kalau nggak dapet tugas ini kayaknya aku nggak bakalan pernah baca buku ini deh. Jadi makasih Wah, banyak ya Mas Jati. wah, betul banget. Makasih banyak buat Mas Jati karena tugas ini kita juga jadi membaca ya, guys. Kita jadi Asli. menambah Banget, kita pengetahuan juga kita. dapat ilmu baru. Betul. Oke, guys. Kita tutup sesi review kali ini. Sampai berjumpa di podcast Rame selanjutnya. Dadah. Yeay, dadah. Dadah.